Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po encang cingnya babe, jumpa lagi di Sohibul Hikayat di bulan suci Ramadan ini dengan Bang Munir di channel Bale Bang Ji. Baiklah Abang Po, kita bawain satu buah hikayat. Yang hikayat ini kita bawain hikayat orang-orang yang soleh. Salah satu orang soleh yang kita mau bawain adalah Abu Jaid Abdurrahman Al-Jahid. Baiklah Abang Po, kita bawain hikayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wasafina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Abang Po encang cingnya babe sah dan diceritakan di negeri Maroko yang disebut juga negeri Maghribi. Di Maghribi ini, di Maroko ini ada satu orang ulama yang bernama Abu Jaid Abdurrahman Al-Jahid, yang dulunya nggak ujuk-ujuk dia jadi ulama, tapi dia ini seorang buruh pasar yang pada saat itu udah lama sekali dia bekerja di pasar. Dan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, dia berniat untuk bertobat dan menuntut ilmu di Timur Tengah. Pada saat dia hendak berangkat, dia berbicara kepada juru panggil di pasar tersebut. Apa itu juru panggil, Abang Po encang cingnya babe? Yaitu orang yang mengumumkan sesuatu hal yang penting di tengah pasar. Jadi biasanya dia berdiri di atas podium dan mengumumkan sesuatu, maka orang yang ada di situ berkumpul. Dan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, yang pertama diumumkan adalah di lingkungan para pekerja pasar. Maka ini orang juru panggil mengumumkan, wahai saudara-saudara sekalian, ini Abu Jaid Abdurrahman akan meninggalkan kita. Dia akan menuju negara Timur Tengah untuk menuntut ilmu. Maka sebelum dia berangkat, dia minta kepada saya untuk mengumumkan satu hal, yaitu kalau ada dari saudara-saudara sekalian yang ngerasa pernah dizalimin, dipukul, dicambuk, atau pernah Abu Jaid ini punya utang, mohon ngomong sekarang, karena kalau kira-kira bisa dimaafin, dia minta maaf. Tapi kalau ada yang mau membalas dengan kisos, dia pun bersedia. Dan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, ada beberapa orang yang memaafkan, ada juga orang yang minta dibayar. Maka selesai di kota Maghribi itu, di kota tempat kediaman daripada Abu Jaid, di pasar yang hari-hari dia berkumpul, selesai. Dan berikutnya adalah Abu Jaid ini masih ingat ada satu orang yang pernah dikisos sama dia, dicambuk sama dia 50 kali, yaitu seseorang bin Fulan yang tinggal di kota Gamarah. Gamarah ini Maroko bagian utara. Maka berangkatlah tukang panggil dan Abu Jaid ini menuju kota Gamarah ini. Diumumkan hal yang sama seperti yang diumumkan di kota asalnya Abu Jaid. Maka setelah beberapa hari
ada yang mengaku bahwa dialah yang pernah 50 kali menerima cambukan daripada Abu Jahid. Lantas apa kata orang ini, kata si fulan ini, wahai juru panggil, sayalah orang yang pernah dicambuk oleh Abu Jahid. Maka saya tidak akan memaafkan dan saya akan mencambuk beliau. Mohon dipersiapkan segala sesuatunya. Sadan diceritakan dalam Shahihul Hikayat, maka disiapkanlah tempat cambuk dan orang-orang yang sebagai saksi daripada pencambukan tersebut. Saatnya tiba ketika Abu Jahid akan dicambuk, dia sudah duduk berlutut dengan tangan di belakang dan kepala menunduk. Wahai fulan, saya siap sudah untuk dicambuk. Maka si fulan berbicara, oh maaf Abu Jahid, dulu waktu kamu mencambuk saya, kamu menggunakan orang lain untuk mencambuk. Maka hari ini begitupun dengan saya akan membayar orang untuk mencambuk saudari. Maka disiapkanlah orang yang akan mencambuk dan juru panggil telah siap untuk hitungannya. Maka akan dimulai dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan diceritakan dalam Shahihul Hikayat, ternyata ketika akan dicambuk, si fulan menahan untuk tidak mencambuk. Lantas dia memeluk Abu Jahid dan dia berkata, wahai Abu Jahid, sebenarnya semenjak engkau telah datang di kota kami dan memohon ampun atas perbuatan dan meminta agar dicambuk dan memohon maaf, sebenarnya saya telah memaafkan. Namun enggak begitu aja, saya menguji apakah benar Abu Jahid telah bertobat dan benar-benar bersedia dicambuk. Maka dengan ini saya memaafkan dan tidak mencambuk. Abang po cangcingnya babe, maka lepaslah hutang-hutang daripada Abu Jahid dari kotanya dan dari kota sebelahnya yang dia merasa masih ada hutang. Berangkatlah dia ke Timur Tengah. Dan diceritakan dalam Shahihul Hikayat, Abu Jahid ini pergi ke kota Palestina di Masjid Al-Aqsa. Dia hidup di sana, berguru di sana dan beribadah di sana, menuntut ilmu hingga menjadi seorang yang soleh dan ulama besar. Begitulah abang po cangcing nyawabe kisah daripada Abu Jahid. Mudah-mudahan ini cerita ada manfaatnya dan kita bisa ketemu di Shahihul Hikayat selanjutnya di video berikutnya. Anda ingetin yang belum subscribe. Mudah-mudahan Shahihul Hikayat Ramadan, dimana kita ngenalin orang-orang yang alim dan kita mencintai orang-orang yang alim, kita mendapat keberkahannya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Ane Bang Munir undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.